Yang paling senang hari ini saya kira namanya Ahmad Qodari. Muhammad Qodari, orang yang paling senang atas gagalnya Anies. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat sholat ingat wajah orang ini. Silahkan, karena itu berapa kali saya melihat diskusi dan diskusi bareng, terkesanlah betapa tidak inginnya Anies tampil di pilkada kali ini. Selamat Pak Qodari, sukses. Semoga Anda berhasil seterusnya seperti ini. Dan puncak yang terjadi saat ini adalah apa yang saya sudah bayangkan dari berbulan-bulan yang lalu. Memang Anies tidak akan selancar yang kita bayangkan ketika euforia terjadi pada saat partai-partai mendukung. Karena saya yakin bahwa Anies akan dijegal sebagaimana saat Pilpres. Kalau waktu Pilpres instrumennya KPK yang dipakai. Kalau yang waktu itu saya bicara, saya tidak tahu apa instrumen yang akan digunakan untuk menjegal Anies. Hari ini kita sudah tahu yang digunakan adalah menekan partai-partai agar tidak mencalonkan Anies. Dan itu terjadi. Dan yang lebih jahatnya lagi, bukan hanya kepada Anies, juga kepada PDIP. Karena pada saat 12 partai itu ditarik, PDIP juga tidak bisa bergerak tentunya sebelum ada keputusan MK. Jadi kan betapa kacau balaunya demokratisasi kita di Republik ini. Bahkan waktu itu kota kosong itu sampai 90 lebih daerah. Dan itu artinya sama dengan membegal aspirasi masyarakat di dalam diartikulasikan kepada partai. Aspirasi mereka, aspirasi saya dan banyak orang dibegal secara legal. Karena ya memang secara ininya kan memang bisa diperlakukan kayak gitu. Dan inilah yang kita hadapi sekarang. Dan saya nggak tahu ke depan seperti apa. Apakah kita punya harapan akan lebih baik, saya tidak tahu. Tetapi yang saya ingat dalam konteks Anies ini, seperti ada sebuah film judulnya The Last Castle yang main Robert Redford. Itu berada dalam penjara narapidana yang bukan karena membunuh atau bukan, itu narapidana militer yang dianggap memiliki kesalahan maka ditempatkan di situ. Ada seorang sipir yang sangat luar biasa kerasnya, otoritariannya, lalu merasa sipir ini wibawanya terkalahkan oleh rasa hormat para narapidana lain terhadap Jenderal Irvin yang si Robert Redford ini. Sampai semua orang yang dekat kepada dia itu dikenakan hukuman yang macam-macam. Sampai akhirnya terjadi perebutan penjara itu. Rasa-rasanya memang ada kondisi di mana Anies itu menjadi energi besar bagi orang-orang di elit kekuasaan yang tidak suka kepada dia karena cintanya rakyat kepada Anies, maka Anies harus disingkirkan. Kurang lebih analoginya seperti film itulah. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bila partai politik tidak punya fondasi untuk menegakkan kebenaran dan moral, maka itu mereka bukanlah partai politik, tapi adalah konspirasi untuk berebut kekuasaan. Itu kata Eisenhower, Presiden Amerika, mantan Presiden Amerika Serikat.